Oke, setelah MacBook Air bentuknya gitu-gitu aja, akhirnya dapat redesign yang sangat signifikan. Ya, memang sih butuh beberapa tahun lamanya untuk diganti, tapi itu lebih baik ketimbang MacBook Pro 13 inch yang masih didaur ulang. Nah, kebetulan gue adalah pengguna MacBook Air M1 dan harus gue bilang gue sangat happy dengan semua yang diberikan termasuk di bagian performa M1. Tapi pertanyaannya, apakah MacBook Air M2 ini bisa mencapai ekspektasi gue? Well, langsung aja kita basa-basi. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Desain layar di laptop ini sangat berubah signifikan. Ya, kalau kalian lihat bezel sekelilingnya udah makin tipis, terutama di bagian bezel atas. Asli tipis banget dikarenakan sudah menggunakan notch. Ya, ini bahasa desainnya sama kayak MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Kalau kalian tanya apakah notch-nya mengganggu, jujur aja ini adalah MacBook pertama dengan notch yang pernah gue coba dan harus gue bilang tidak mengganggu sama sekali. Bisa langsung terbiasa. Dikarenakan juga teknologi layarnya sudah menggunakan Liquid Retina display, jadi di sudut-sudut layar bisa melengkung makin terlihat ganteng sih ini. Asli mesti kalian lihat secara langsung. Dan untuk panel, masih menggunakan IPS LCD dengan resolusi Retina display, tapi untuk warnanya bisa nyentuh 1 miliar warna, jadi punya color yang lebih colorful, plus brightness yang bisa lebih cerah, nyentuh 500 nits, dari sebelumnya hanya di 400 nits. Gue pakai di kondisi outdoor, ya makin aman. Cuma satu yang disayangkan, fitur ProMotion atau fitur 120Hz refresh rate tidak tersedia, alias laptop ini masih menggunakan 60Hz aja. Di bagian desain luar pun bodinya makin mengotak dengan harga yang tidak ngotak. Yes, kalau kalian lihat dari sisi samping, desainnya tuh nggak nanjak dari bawah ke atas lagi, tapi sama rata tebelnya di 1,13 cm dengan bobot seringan 1,24 kg aja. Yes, ini lebih tipis dan lebih ringan ketimbang MacBook Air M1 sebelumnya. Menarik banget karena tagline Air masih bisa diimprove sama Apple. Dan lanjut ngomongin soal port, tersedia MagSafe charging yang sangat gua senang karena ada 3 alasan. Pertama, tersedia port khusus untuk ngecharge. Kedua, ketika kalau misalkan laptop amit-amit kesandung, nggak langsung ketarik karena menggunakan sistem magnetik. Dan ketiga, 2 USB Type-C tersebut bisa dipakai khusus buat pindahin data ataupun di-expand lagi menggunakan USB port hub. Jadi lebih fleksibel. Sedangkan di samping bagian kanan tersedia port jack 3.5. Jadi ya, ini masih oke walaupun tidak tersedia micro SD ataupun SD card slot kayak di MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Dan kalau misalkan kita bahas juga kabel MagSafe chargingnya, ini terbuat dari braided, jadi lebih durable ketimbang biasanya Apple. Oh ya, di bagian desain ada satu hal kecil yang gue suka, yaitu di bagian pembuka layar atau di lid-nya itu. Sekarang lebih masuk ke dalam, jadi lebih enak dibuka pakai satu jari. Ya, di MacBook Air M1 sebelumnya agak kurang ke dalam, jadi agak kurang enak aja sih. Sebelum gue bahas performanya, gue mau kasih tahu dulu spesifikasi dari MacBook Air terbaru. Ya, prosesor mengandalkan Apple Silicon M2 dengan 8 core yang dibagi menjadi 4 efisiensi core plus 4 performance core. GPU-nya untuk base model menggunakan 8 core plus untuk top line-nya menggunakan 10 core. Internal storage tersedia 256GB, 512GB, 1TB, dan 2TB. RAM ada 3 pilihan, yaitu 8GB, 16GB, dan yang paling mentok di 24GB. Sedangkan untuk OS-nya tentu sudah menggunakan macOS Monterey. Ya, jadi M2 ini diklaim sama Apple bisa lebih ngebut 1,4 kali lipat lebih ngebut ketimbang MacBook Air M1 sebelumnya. Tapi ya langsung aja kita buktiin dengan third party apps kayak Adobe Premiere ketika gue coba render video durasi 4 menit dengan kualitas 1080p. Ternyata M2 bisa makan waktu 37 detik, sedangkan untuk M1 makan waktu 42 detik. Jadi iya, ini lebih ngebut sampai ke third party. Kenapa nggak pakai Final Cut? Ya itu karena bawaannya Apple sih, jadi rasanya kurang adil aja. Dan gue pun lebih seneng pakai Adobe Premiere, jadi lebih enak. Dan kalau ngomongin soal playbacknya pun semua lancar, nggak ada kendala.
Nah, kalau misalkan kalian beli MacBook Air M2 terbaru dengan base model, ya ini speed dari SSD-nya pun juga akan sangat lambat. Selambat apa sih Bang? Dan apa ruginya? Kalau misalkan kalian tanya apakah ngefek ke booting ataupun buka tutup aplikasi dan buka tutup folder, ya itu nggak ngefek. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngopi data dari hard drive eksternal ke laptop kalian, nah itu baru berasa. MacBook Air M1 masih lebih ngebut untuk copy paste data. Dan kalau misalkan kalian tanya gimana soal heatsink throttle, jawabannya itu udah ada dari MacBook Air M1. Iya, karena tidak menggunakan kipas alias fanless, jadi ketika kalian pakai full load dan suhu mulai naik, ya berasalah endet-endetnya, terutama ketika gua coba ngedit di Adobe Premiere. Jadi saran gua, pastikan kalian edit atau gunain di kondisi beruangan AC atau pakai extra fan cooling biar aman aja. Dan kalau misalkan kalian tanya gimana soal performa gaming, MacBook kayaknya bukan didesain buat gaming, jadi ya kita nggak usah bahas lah ya. Ketika kita udah ngomongin ketahanan baterai dari sebuah MacBook, rasanya belum pernah ada yang mengecewakan. Termasuk di chipset M series Apple Silicon ini gak mengecewakan. Ya, untuk MacBook Air M2 terbaru ini ketika gua pakai untuk edit video Instastory atau ya Instagram Reels, nonton YouTube, ngetik-ngetik, browsing buka tab yang banyak, itu bisa bertahan dari pagi sampai malam, terus besoknya juga bisa dipakai lagi dari pagi sampai sore dalam sekali ngecharge seawet itu. Ya, gue ngerasa di M2 ini bisa lebih efisien sedikit ketimbang M1. Tapi apakah signifikan? Ya, enggak juga sih. M1 pun juga sama-sama awet dalam sekali ngecharge. Dan ngomongin soal ngecharge, MacBook Air M2 sekarang support 67 watt. Jadi ya lumayan ngebut lah ya. Untuk kualitas webcam sekarang support di 1080p bukan 720p kayak di M1 lagi. Jadi ya tentu dalam segi detail meningkat, warnanya bisa lebih baik, dan less noise ketika kalian pengen video call di tempat cahaya yang kurang. Walaupun dalam segi skin tone rasanya masih agak sedikit pucat, tapi ya udahlah ya, yang penting meningkat. Dan ngomongin soal speaker, laptop ini menggunakan 4 speaker sound quality yang support spatial audio plus spatial audio head tracking buat AirPods 3, AirPods Pro plus AirPods Max, dan pastinya support Dolby Atmos juga. Apakah signifikan? Menurut gue nggak gitu sih. Dalam segi bass, treble atau kedalaman suara, gue lebih ngerasa bagus di MacBook Air M2. Tapi dalam segi vocal clarity dan tingkat volumenya, itu lebih keras di MacBook Air M1. Aneh ya, stereo speaker lebih menang ketimbang quad speaker. Jadi daripada kalian penasaran, langsung aja pasang earphone ataupun headset, gua play di kedua laptop ini. Untuk layout keyboard di laptop ini masih sama, alias belum menggunakan full size dan masih menggunakan Magic Keyboard Mechanism. Jadi ketika dipakai ngetik, ya ini berasa neken keyboard, tactile, key travelnya nggak kejauhan, support backlight, dan nggak gitu berisik. Tapi ada satu hal yang gue senang, yaitu untuk di bagian menu bar atas, tombol-tombol keyboardnya tuh jadi lebih besar sama kayak keyboard lainnya. Terutama di bagian Touch ID pun jadi lebih enak ketika mau unlock. Ya beneran, sidik jari semuanya bisa ketaruh, nggak kayak di MacBook Air M1 sebelumnya. Dan ngomongin soal touchpad juga dalam segi ukurannya nggak berubah, masih support for touch sensitivity, pokoknya masih sama bagusnya. So guys, itu dia video review MacBook Air M2 versi channel Up To Date IDN. Intinya memang, laptop terbaru yang satu ini punya perubahan yang sangat signifikan, upgrade-nya nggak main-main, sekaligus harganya pun meningkat $200 lebih mahal ketimbang M1 sebelumnya. Nah, pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu, apakah user M1 harus upgrade ke R2
atau RM2? Jawaban dari gue jelas tidak, karena M1 sendiri masih punya performa yang sangat ngebut, reliable, dan ya ini walaupun desainnya agak jadul, tapi masih bagus banget. Jadi RM2 ini buat siapa dong? Kalau misalkan mau dipakai untuk biasa mubazir, tapi kalau misalkan mau dipakai untuk full load, rasanya bakalan throttle karena nggak pakai fan. Ya mending ke MacBook Pro 14 inch sekalian. Tapi kalau misalkan kalian adalah programmer ataupun codernya Apple, ya ini cocok banget sih. Dibawa kemana-mana sangat enak, ringan. Dan buat kalian yang mau beli laptop ini, bisa mampir link di deskripsi. Jadi thank you buat Wah Gadget yang udah pinjemin laptop yang satu ini. Sekaligus follow Instagram atau cek TikTok mereka untuk kepoin yang lebih lanjut. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.